Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pemirsa, selamat berjumpa kembali di channel Alumni dan Sahabat. Channel yang khusus mengangkat pendapat-pendapat para alumni dan sahabat. Kali ini alhamdulillah saya berkunjung ke pesantren Nuvo. Pesantren yang lagi ngetren ini. Dan kebetulan saya sudah mengelilingi pesantren ini dan saya sudah mengetahui sedikit banyak tentang pesantren Nuvo ini. Dan di samping saya adalah Ustadz Suud Atasdik. Beliau adalah pengasuh dari pesantren Nuvo ini. Nah, untuk lebih jauh mengetahui apa, siapa dan bagaimana pesantren Nuvo ini, kiranya Ustadz Suud bisa menjelaskan. Ya. Terima kasih Pak Komarudin dan terima kasih atas kunjungan Pak Komar ke planet Nuvo. Kami sangat tersanjung karena di usia beliau itu semangatnya itu kami ini kalah, semangatnya sangat muda. Planet Nuvo ini didirikan oleh alumni HMI juga ya. Ada Abah Muhammad Nasih, Abana Muhammad Nasih dan Abah Arif Budiman, yang beliau merupakan Abah Arif Budiman ketua Kahmi Rembang ya. Presidium Kahmi Rembang, kemudian Abah Nasih merupakan Kahmi juga, Kahmi di Jateng, Kahmi di Semarang, dan juga di aktivitas di pusat dan juga di sini. Planet Nuvo didirikan karena keresahan sebenarnya Pak. Ya. Keresahan melihat generasi belia yang harus mempunyai kualifikasi yang mumpuni sebagai muslim intelektual profesional. Gitu. Nah dulu Abah Muhammad Nasih, Abah Nasih ya kami manggilnya, sudah mendirikan pesantren Monas Institute, Monas Muda Institute di Semarang. Sudah berjalan 11 tahun ini. Yang semua santrinya adalah mahasiswa, semuanya HMI juga. Iya, iya. Kalau Mas Suud ini alumni HMI Semarang. Semarang ya. Semarang. Okay. Juga dulu di sana juga. Dulu saya juga di Monas Institute juga. Angkatan paling pertama. Nah, di sana ketika 10 tahun berjalan, Abah Nasih menemukan sesuatu yang harus diperbaiki, bahwa ternyata mendidik anak-anak, mulai mendidik mahasiswa itu sebenarnya sudah telat. Oh, jadi mendidik mahasiswa itu Sudah telat. sudah telat ya? Karena kalau mahasiswa masih belajar ilmu-ilmu dasar, bahasa, literasi, numerasi itu telat. Oke. Harusnya saat mahasiswa itu ilmu-ilmu dasar sudah selesai. Oh, oke. Nah gitu. Di sana pesantren tahfidzul Quran juga, dan juga mereka berorganisasi. Kami ajari dengan berbagai macam pemikiran ya, pendalaman Islam, kemudian wawasan negara, wawasan politik dan lain sebagainya. Nah ternyata kurang kalau modal dasarnya ini belum selesai. Maka Abah Nasih kemudian dalam waktu 10 tahun itu, wah ini harus mendidik dari belia ini, anak-anak ini. Modal dasarnya maksudnya kan pemahaman bahasa harus sudah selesai. Misalnya memahami Al-Quran, bahasa Arabnya harus sudah selesai. Oh, selesai, oke. Nah kalau mahasiswa ini belum selesai mengenai bahasanya, wah ini akan membutuhkan waktu yang lama. Padahal umur-umuran mahasiswa ini harus sudah bisa mengkonsep sesuatu yang baru, membuat gerakan yang bermanfaat bagi umat yang lebih luas. Sudah advance lah. Gitu. Ya, sudah advance. Harusnya seperti itu, idealnya seperti itu. Itu berkaca dari pengalaman Abah Nasih sendiri. Sebab Abah Nasih ketika mahasiswa itu sudah selesai urusan ilmu alat misalnya, ilmu alat, nahwu sorof dan lain sebagainya. Menghafalkan Al-Quran itu sudah selesai. Sedangkan di sana baru mulai itu mahasiswa santri-santrinya. Wah, kita harus membuat terobosan baru agar anak-anak yang sudah mulai masuk perguruan tinggi, mereka itu sudah selesai itu, sehingga mereka sudah memulai memikirkan sesuatu yang lebih besar, membuat gerakan yang lebih besar. Ini dibuatlah Planet Nuvo ini.
Oke. Buatlah Planet Nuvo. Jadi tahun berapa ini planet Nuvo? 2019. 2019 ya. Jadi ini berjalan 3 tahun, ini sudah mau 3 tahun. Dimulai dari anak beliau. Anak beliau mau lulus SD, wah ini harus ada SMP juga. Dan anak ke kami Rembang ini. Iya, oke. Kemudian kami buat program, mulanya ada 9 orang. Kami datangkan guru yang itu merupakan murid-murid Abanasi lulusan S1 terbaik di sana ya, dengan kualifikasi sebagai pengajar ya, yang sudah diverifikasi ABA, datang ke sini. SDM-nya ini, SDM pengajarnya yang terbaik-terbaik bawa ke sini dengan mengajar 9 orang itu dulu. Oke. Ternyata hasilnya luar biasa. Iya. Peningkatan mereka luar biasa. Perkembangan mereka luar biasa. Sehingga banyak yang tertarik. Oh ini ada mau masuk di sini, tidak mungkin dong orang mau belajar kita tahan gitu. Oh nggak boleh ya. Akhirnya ya sudah, yang dulunya pengennya membuat sekolahan untuk anak-anaknya, akhirnya banyak yang tertarik, akhirnya sekalian. Oke. Karena apa? Karena kami menyediakan SDM pengajar yang berkualitas, banyak dan berkualitas. Akhirnya adalah Planet Nuvo. Kami membuat Planet Nuvo sebagai sekolah alam. Sekolah yang di alam ini Pak Taufik, Pak Komar tadi sudah ini ya muter ya di alam, dan sekaligus mereka mengalami. Konsep pembelajaran kami itu 1 guru 4 murid, rasionya 1:4. Karena bagi kami pendidikan itu bisa mengena kepada murid ketika pendidikan itu dilakukan secara semi private. Pendidikan massal itu terbukti tidak berhasil kok. Paling 2% dari 100 orang misalnya, itu paling 2%. 2% pun itu sudah mengalami pendidikan private, mungkin bersama orang tuanya atau di rumah atau bagaimana. Kursus atau apa gitu ya. Makanya agar bisa tersentuh dengan sentuhan yang efektif murid-murid itu, kami memberikan rasio 1:4. 1 guru 4 murid. Maka di Planet Nuvo ini 1 guru 4 murid. Dan itu efektif ya, efektif. Alhamdulillah efektif. Karena apa? Setiap guru ini sudah seperti orang tuanya itu. Mereka mengidentifikasi cara belajar anak itu bagaimana, kecenderungan anak bagaimana, bakatnya apa, passionnya apa, sehingga guru-guru itu mudah untuk mengarahkan anak ini. Dengan begitu, ketika anak itu belajar sesuai dengan kesenangannya ya, sesuai dengan passionnya, sesuai dengan bakatnya, dengan sentuhan yang sesuai dengan apa gerakannya itu, maka anak-anak lebih memahami, lebih enak itu. Nah, dan ini pola sahabat sepertinya ya. Pola sahabat seperti halnya Nabi dulu itu Pak. Iya, Nabi. Dulu itu kan punya Nabi, sahabat 4 ya. Punya sahabat 4, punya kader-kader muda-muda diperhatikan. Iya. Akhirnya mengidentifikasi, oh ada, kemudian sahabat-sahabat itu kan mempunyai peran masing-masing. Iya, iya. Seperti itu. Nah, kami di sini mengajarkan apa menerapkan pembelajaran yang semi private 1:4 itu tadi. Kemudian tidak hanya belajar, anak-anak di sini juga diajarkan berwirausaha. Karena ada 2 kemandirian yang mau kami capai, yaitu kemandirian intelektual dan kemandirian finansial. Kemandirian intelektual bagaimana mencapainya? Mencapainya kalau di sini kami berikan mereka itu pemahaman Al-Quran. Jadi ada 7 kewajiban kita terhadap Al-Quran. Nah ini yang dirumuskan Abah Muhammad Nasih. Yang pertama membacanya. Membaca Al-Quran. Iya, membaca itu harus bisa. Seorang Muslim siapa lagi yang membaca kalau bukan kita? Mereka membaca beres, membacanya bagus, dengan tajwid yang bagus, ya, tartil dan lain sebagainya. Nah, kemudian setelah membacanya, mengartikannya. Kalau anak-anak ini sudah bisa mengartikannya, metode yang kami buat ya dengan itu tadi, menguasai ilmu alat dulu. Kemudian kami masih menggunakan cara mengartikan yang di pesantren-pesantren itu Pak, utawi iku. Utawi iku itu kalau orang Jawa paham lah. Karena itu bagi kami adalah metode yang paling efektif untuk mengetahui ini posisi kata ini sebagai apa, sebagai subjek kah, predikat kah, objek kah, dan lain sebagainya. Nah, dengan sudah bisa mengartikannya, mereka paham artinya kata per kata, tahu posisi kata itu kedudukannya sebagai apa. Setelah itu baru mereka menghafalkannya. Gitu Pak. Jadi setelah mengartikannya, mereka menghafalkannya. Jadi kalau mereka paham artinya, lebih mudah menghafal? Lebih mudah. Contohnya seperti ini Pak. Kalau saya memberikan 1 kalimat bahasa Indonesia terdiri dari 7 kata misalnya ke Pak Taufik dari Jakarta naik bus pergi ke Planet Nuvo.
dari Bisa saya. Iya, ngapa? bisa langsung, mungkin sekali langsung, Iya. karena Pak Taufik memahami itu kata-kata Iya, itu. iya. Tapi belum tentu ketika saya kasih bahasa Mandarin misalnya, Iya. salah satu kata misalnya. Nah, penelitian Abah Nasi itu kebanyakan 7 kali pengulangan baru mereka bisa mengulangi. Oh, kalau Jadi- bahasa asing. Ya, bahasa asing yang mereka tidak pahami. Oke. Jadi 7 kali ya. menghafal dengan apa yang tidak mereka pahami itu effortnya membutuhkan 7 kali lipat. 7 kali. Membutuhkan 7 kali lipat itu kan sangat panjang sekali. Ada yang 3 kali sudah bisa, sedikit hanya beberapa saja, 4 kali, ya rata-rata 7 kali lipat. Nah, itu. Setelah menghafalkannya, merenungkannya di sini. Merenungkan untuk apa? Hafalannya itu sebagai sumber inspirasi. Jadi hafalan bukan jadi beban, nanti sumber inspirasi. Ini yang dikatakan Abah Muhammad Nasi. Saya hanya mengulas apa yang menjadi pemikiran beliau. Setelah menghafal merenungkannya, nanti akan ada mengerjakannya. Setelah kita mendapatkan inspirasi itu, kita kerjakan inspirasi itu. Inspirasi Al-Quran itu tidak ada batasnya. Iya, iya. Setelah kita mengerjakannya, baru kita mengajarkannya. Kita mengajarkan apa yang sudah kita kerjakan. Nah, itu 7 kewajiban yang diajarkan kepada anak-anak ini. Yang terakhir adalah memperjuangkan Al-Quran. Iya. Memperjuangkan apa yang ada dalam Al-Quran. Nah, itulah untuk mencapai kemandirian intelektual. Memahami sumber-sumber agama, Al-Quran dan hadis. Dengan cara apa? Memperkuat ilmu alat untuk memahami sumber-sumber agama itu. Ya kalau Kemudian- mereka belum paham tentang nahwu, sorof, tajwid, repot ya. Ya repot. Nanti mereka tidak bisa memahami teks-teks klasik, Iya. teks-teks agama, sumber-sumber agama. Sedangkan kita era keterbukaan, Pak, mengakses tafsir itu semua ada di HP kita ya kan? Iya. Dan tafsir itu, Berbahasa Arab. dan kalau itu keliru kita nggak paham. Kalau Kita nggak paham. Iya. Seperti tadi yang saya jelaskan tadi bahwa gunanya apa? Gunanya untuk mengetahui posisinya dan memahami secara detail. Ya. Seperti yang saya jelaskan tadi di surat Al-Asr. Kebanyakan orang memahami bahwa orang yang merugi adalah orang yang tidak memanfaatkan waktunya. Padahal illal ladzina amanu wa amilus sholihat. Padahal yang rugi itu sebenarnya justru yang sudah memanfaatkan waktunya tapi tidak beriman. Sudah berbuat baik tapi tidak beriman. Nah, ini tidak dihitung. Akhirnya sia-sia. Sudah membangun ini, Iya, itu, seperti itu, ya, tapi tidak. mendasari untuk mencari ridho Allah Ridho dengan Allah, iman kepada iya. Allah. Ya, seperti itu. Itu kerugian yang nyatanya itu di situ sebenarnya. Iya, iya. Innal insana lafi khusrnya di situ. Nah, itu mencapai kemandirian intelektual dengan memahami teks-teks itu dengan benar memahami teks agama. Kemudian kami ajarkan santri-santri untuk mencapai kemandirian finansial dengan cara mereka bekerja. Semua ini berdasarkan data dan pengalaman. Iya, iya. Karena apa? Dulu Abah Nasi, beliau itu kalau bisa dikatakan kalau di desa Mlagen ini anak orang paling kaya. Ya. Karena anak kepala desa. Oh, iya, iya. Lahannya banyak. Lahan beliau sekitar 20 hektaran. Oh. Dan orang tuanya dulu. Iya, iya. Itu kan anak orang kaya. Tapi ketika bapak beliau itu meninggal, terus beliau, waduh, ini saya mau beli kitab dari mana ini? Ya kan? Untuk kebutuhan sehari-hari dari mana nih? Untungnya waktu itu Abah Nasi sudah berwirausaha sejak kecil dengan angon domba. Oh, Angon domba dan kambing. Pelihara kelinci, pelihara domba. Jadi semua yang di sini, Pak, ada kelinci, ada kambing, domba, ada apa lagi? Itu yang pernah dilakukan Abah Nasi, diajarkan. Oke. Jadi saat bapak beliau itu meninggal, beliau pada waktu itu sedang mengalami puber intelektual. Oke. Pengen beli kitab itu, wah, padahal bapak beliau itu sangat mendukung sekali. Pasti kalau ada bapaknya dibelikan semua itu, Pak. Buku-buku ya. Iya, tapi karena tidak ada puber intelektual. puber Jadi intelektual, ingin membaca apa ingin saja. baca apapun pokoknya. Oke. Akhirnya beliau mikir, wah, saya punya kambing, punya domba, 16 domba itu dijual semua, Pak. Oke. Dan dapat kitab-kitab satu gerobak. Nah, waktu itu 16 itu dibelikan satu gerobak itu untuk dibaca semua. Kelas 1 atau kelas 2 madrasah aliyah SMA itu. Oh, SMA ya. Iya, itu dibaca semua. Nah, beliau kemudian dari pengalaman itu beliau kemudian bagaimana ini anak-anak yang masih
sekarang ini mungkin bisa mengandalkan orang tuanya, bisa minta uang orang tuanya ada yang kaya, tapi tidak tahu ajal itu menjemput kapan. Bisa jadi besok orang tuanya sudah tidak ada. Terus anak ini bagaimana? Jangan sampai anak ini kemudian tidak bisa apa-apa, tidak terperhatikan dan lain sebagainya. Nah, maka harus diajarkan kemandirian finansial. Diajarkan kemandirian sejak dini. Sejak dini, agar mereka itu tidak khawatir dan tidak bergantung, dan bergantung itu hanya kepada Allah. Tidak menggantungkan orang tuanya, karena orang tuanya bisa jadi besok tidak ada. Bisa tidak ada. Ya, menggantungkan diri hanya kepada Allah. Orang tuanya pada waktu itu kaya, kemudian Mungkin meninggal. saja besok juga nggak punya, itu Nggak kan bisa punya, jadi. malah jadi nggak punya. Nah, dan itu tidak boleh menghilangkan semangat anak itu untuk belajar. Maka harus diajari untuk menjadi anak yang mandiri secara finansial. Dengan apa? Dengan usaha-usaha di sini. Oh, jadi mereka dilatih dan diberikan fasilitas Ya, untuk fasilitas, latih dan lain sebagainya. Maka di sini Pak, ada anak-anak yang dari prasejahtera. Iya. Misal pengen berwirausaha domba, dia kan nggak bisa beli. Iya. Orang tuanya belum bisa belikan. Kami harus memfasilitasi, jangan sampai semangat anak itu terhenti hanya gara-gara seperti ini. Nah, kami fasilitasi. Oh, jadi anak-anak ini dicari pula bakatnya ya? Iya, passionnya di mana? Passionnya di mana? Senangnya di domba. Oh, domba ya. Senangnya di ayam. Oh, mereka bisa menghasilkan dari yang ayam. Dari menetaskan itu mereka bisa menjual sebulan itu anak-anak menghasilkan 200-300 ribu. Itu kan sesuatu yang luar biasa. Anak SMP ada yang jualan itu tadi Pak Komar udah lihat ya. Ada yang punya gerobak, ada jualan gorengan muter ke temannya masing-masing. Itu apa? Mereka mendapat untung sehari 40 ribu, 50 ribu. Bagi anak sekelas SMP itu kan luar biasa. Belajarnya jalan, kemampuan kemandirian finansialnya jalan. Nah, uang yang mereka dapatkan itu diapakan? Nah, itu ada pendampingan. Karena setiap usaha kami juga memberikan satu mentor usahanya. Oh, jadi Satu ustadz usahanya. Ustadz mentor ya? mentor usahanya. Iya. Mereka diajari kecerdasan finansial. Bagaimana sih mengelola uang ini? Ada anak yang punya uang langsung habis, Pak. Iya. Ya kan? Kaya itu kan bagaimana bisa memunculkan uang itu. Nah, bukan punya uang terus habis. Kita ajari kecerdasan finansial. Bagaimana sih memutarkan uang itu? Bagaimana? Dan di sini nggak ada nabung, Pak. Ya. Yang ada investasi. Nah, dikembangkan. Yang mulanya punya ayam 2, punya ayam 5, punya ayam 6. Oh, Seperti ini, Pak. Ini ayam-ayam hias ini, Pak. Oh iya. Satunya bisa 500 ribu. Sampai kemarin diliputnya mereka bisa menghasilkan salah satu ini mentornya menghasilkan per bulannya 3,5, menginspirasi anak-anak. Bisa anak-anak mulai dari 300 ribu, 500 ribu. Puyuh yang satu tim 1.000-nya untung bersih 2 juta. Mereka punya uang itu dan uang itu dikelola. Kami melakukan semacam laporan bulanan, laporan mingguan. Laporan perkembangannya bagaimana dan Abah Nasih langsung mengecek itu. Beliau kan jadi anak-anak itu tahu perkembangan perkembangan bisnisnya bagaimana, perkembangan bisnisnya, investasi yang dilakukan oleh mereka gitu. Ya, itu dilihat dan nanti Abah Nasih akan memantau. Abah Nasih selain juga cendekiawan, beliau kan juga concern dalam bidang usaha juga. Dan yang lebih penting lagi mereka ini menjadi terbiasa ya. Yang terbiasa itu dengan kehidupan. Sehingga mereka ini sudah kan dulu misalnya kami ini mungkin Pak yang belum terbiasa berwirausaha sampai mahasiswa mau jualan saja malu, mentalnya belum terbentuk. Ya. Tapi anak sini bilang, anak SMP sudah terbentuk, jualan mereka keliling saja berani. Ke kampung-kampung masyarakat. Bu, silakan sambil menawarkan dengan cara yang baik. Oke. Jadi gitu. Itu di screening langsung. Selain itu, Abah Nasih langsung mengecek. Oh, gimana laporannya? Laporannya lihat dari mulai mentornya, anak-anak dilihat. Jadi beliau itu memastikan dengan detail. Tidak hanya memastikan itunya juga, memastikan kualitas anak itu. Misalnya hafalan. Kalau di sini datang beliau menyimak, Pak. Menyimak satu-satu dan simakannya itu kalau sama Abah Nasih 1 juz. 1 juz dengan maksimal 20 kali kesalahan. Itu baru dianggap Abah Nasih lulus. Kalau setoran hariannya dengan ustadz-ustadzah pendamping tadi Pak, 1/4 tadi. Iya. Setiap hari setoran sama beliau. Nah itulah kenapa kami ingin menjadikan anak-anak mandiri secara intelektual dan finansial. Dan slogan kami ini, Planet Nufo ini Pak, itu different and the best.
Jadi kami ini berbeda. Memang berbeda. Ya. Kami berbeda. Tidak hanya berbeda. Kalau hanya berbeda itu biasa. Tapi juga terbaik. Kami berusaha untuk menjadi yang terbaik. Jadi tujuannya apa kira-kira tujuan dari Anak-anak ini? pendidikan ini? Anak-anak ini tujuannya kelak akan menjadi ilmul ulama, amwalul agniya, siasatul muluk wal malak. Cerdas, kaya, berkuasa. Oh iya. Iya. Muslim, intelektual, profesional. Di Oke. HMI seperti itu ya Pak. Ya. Ya, jadi ini mudah-mudahan mengisi kekosongan kader-kader Ya. HMI. Ya. Dan ini mereka saya dengar juga mahasiswa di Oh sini. mahasiswa, dari mulai SD sampai mahasiswa. Mahasiswa Tadi- di sini. Dan mahasiswa semua itu kader-kader HMI itu Pak. Oh itu ya. Jadi mereka ini nanti yang SMA ini langsung masuk Ya. Bahkan tadi yang seperti kami sampaikan, nanti masuk kuliah sebulan sebelumnya itu sudah mengikuti pelatihan. pelatihan di HMI. Ya, kalau di HMI mereka akan masuk ke pelatihan di HMI. Nah, itu kami menyiapkan tempat-tempat itu. Nah, sebab apa? Sebab kader itu adalah sekelompok orang yang terorganisir secara terus-menerus. Ya. Hanya lulus SMA selesai, ya nggak terurus secara lanjut, itu bukan kader. SMP selesai pindah ke yang lain, ya itu bukan kader. Tapi sekelompok orang yang terorganisir secara terus-menerus itu, Ya. yang kami gunakan agar lembaga kami ini bisa mengurusi mereka sampai kelak siap terjun di masyarakat, memberikan manfaat yang lebih luas. Alhamdulillah. Saya kira ini luar biasa ini. Mudah-mudahan menjadi inspirasi bagi Amin. masyarakat Indonesia Amin. dan bisa juga mengikuti pola yang dilakukan oleh Planet Nufo ini, sehingga kader-kader umat menjadi lebih semarak dan menyambut peradaban baru dunia. Amin. Saya kira kita cukupkan sekian. Terima kasih Ustadz Tasdik. Mudah-mudahan bermanfaat apa yang kita dapatkan hari ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.